Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi konsep dasar ekonomi Islam. Video ini disusun oleh Efrizal Ibadari Solihin dalam rangka tugas ujian akhir semester 5, tahun ajaran 2022 di Universitas Krisnadwipayana. Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta atau hablum minallah, maupun dalam hubungan sesama manusia atau hablum minannas. Konsep dasar ekonomi Islam, pada intinya yaitu mencari harta yang halal, karena merupakan syarat utama dari setiap aspek bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam. Pertama adalah akidah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim saat melakukan berbagai aktivitas. Kedua yaitu syariah, merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim dalam bidang ibadah, hablum minallah, maupun muamalah, hablum minan nas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Ketiga yaitu akhlak, merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan diri seorang muslim yang taat, berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlakul karimah. Mengapa ekonomi penting dalam Islam? Mari kita sama-sama pahami pentingnya ekonomi melalui hadis berikut ini yang menyangkup 5 pertanyaan dasar yang akan ditanyakan pada setiap manusia di hari pembalasan. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai, kemanakah umurnya dihabiskan? Ilmunya di manakah ia amalkan? Hartanya bagaimana ia peroleh, kemana ia membelanjakan hartanya, dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2417, dari Abi Barzah al-Aslami. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Prinsip sistem ekonomi yang baik. Dalam kehidupan, sistem ekonomi yang baik sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan muamalah kesehariannya. Berikut 4 prinsip yang dikategorikan sebagai sistem ekonomi yang baik. 1. Mencukupi setiap individu dalam masyarakat. 2. Menghilangkan berbagai problematika yang berarti mengarahkan kepada hilangnya korupsi. 3. Mencegah terfokusnya kekayaan di tangan individu atau sebagian kelompok saja. 4. Membawa keseimbangan. Perbedaan Islam dan kapitalisme. Islam, melalui ajaran moralnya secara mental mempersiapkan masyarakat untuk mengikuti skema secara sukarela. Prinsip moral dan peraturan hukum ini adalah bahan dasar dan andalan sistem ekonomi Islam. Islam telah mengatur tentang kehidupan ekonomi umat, secara garis besar adalah sebagai berikut. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Sehingga tidak layak untuk diperdagangkan, apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi, goror. Sehingga yang ada adalah bukan harga uang, terlebih jika dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang. Riba dalam segala bentuknya dilarang. Surah Al-Baqarah ayat 278-279 secara tegas menyatakan sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Meskipun di Indonesia masih ada yang meragukan, apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan seluruh ulama ahli fikih dan Islamic banker di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian atau goror. Termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Harta harus berputar atau diniagakan. Sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang, dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Hal ini dilandasi ajaran bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah, yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di bumi, dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib, yang berarti siap menghadapi resiko serta dapat memperoleh keuntungan atau manfaat.
Bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko. Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta. Demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan sodakoh sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan. Dari uraian ringkas di atas, memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam di mana tidak hanya berhenti pada tatanan konsep saja, tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh konkret yang diajarkan oleh Rasul Allah. Sesuai sifatnya yang universal, maka tuntunan dari ajaran Islam akan selalu relevan dengan zaman yang selalu berkembang. Sekian penjelasan dari materi konsep dasar ekonomi Islam yang baru saja kita pelajari. Semoga paparan daripada materi kali ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.